Pemirsa, KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus Bank Senturi, dan menurut KPK dalam kasus Bank Senturi ini tidak hanya satu orang yang kemudian melakukan kejahatan, tidak mungkin kemudian kejahatan yang kemudian berlaku begitu banyak, hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja. Saya akan kemudian tampilkan beberapa data untuk memudahkan kita untuk memahami kembali mengenai kasus bailout Bank Senturi yang sudah terjadi sejak tahun 2008. Kita akan cermati data berikut ini, pemirsa, bahwa kasus Bank Senturi ini bermula pada bulan Oktober tahun 2008, di mana Bank Senturi divonis bank gagal berdampak sistemik oleh pejabat Bank Indonesia pada bulan dan juga pada tahun 2008 ini. Kemudian diketahui bahwa Bank Senturi dan dianggap bahwa Bank Senturi ini memiliki dampak sistemik dan harus dilakukan berbagai langkah upaya penyelamatan, karena kalau tidak dilakukan langkah penyelamatan maka Bank Senturi ini dapat berdampak pada bank-bank lain yang ujungnya dapat mengganggu perekonomian secara nasional. Kita kemudian beralih ke waktu selanjutnya, yaitu tepatnya pada tahun 2009, yaitu pada bulan Juli 2009 kita ketahui bahwa kucuran dana dari LPS ini sudah keluar. LPS mulai salurkan 6,76 triliun kepada Bank Senturi. Kalau kita cermati pada bulan November 2008 bahwa sebetulnya Bank Indonesia telah melakukan rapat konsultasi, di mana kemudian rapat konsultasi itu memutuskan bahwa harus dikeluarkan sejumlah dana untuk menyelamatkan Bank Senturi. Pada bulan November 2008 hingga Juli 2009 diketahui bahwa ada 23 tahapan dalam penyaluran sebesar 6,76 triliun rupiah ini, dan kemudian rentang waktu inilah merupakan periode di mana Bank Senturi berada dalam pengawasan khusus oleh Bank Indonesia. Kemudian kita akan cermati sebetulnya siapa saja yang oleh pengadilan diputuskan bersalah dan dianggap bertanggung jawab dalam kasus bailout Bank Senturi ini pada tahun 2009. Kita tahu bahwa Robert Tantular merupakan komisaris Bank Senturi yang kemudian divonis 19 tahun penjara. Robert Tantular dituduh telah melakukan intervensi pengucuran kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan BI, dan Robert Tantular juga didakwa mencairkan deposito milik nasabah tanpa izin dan kemudian melanggar letter of commitment antara Bank Indonesia dengan Bank Senturi. Tidak hanya kemudian Robert Tantular yang divonis bersalah oleh pengadilan, tapi kemudian juga Hesham Al-Warak dan juga Rafat Ali Rizvi yang diketahui merupakan pemilik dari Bank Senturi yang divonis 15 tahun penjara dan hingga sampai saat ini masih buron dan masih dilakukan pencarian oleh Interpol untuk kemudian dilakukan eksekusi hukuman terhadap dua pemilik Bank Senturi yang berkebangsaan masing-masing merupakan kebangsaan Saudi Arabia dan juga kebangsaan Inggris ini. Tidak hanya kemudian Robert Tantular dan juga Hesham Al-Warak dan juga Rafat Ali Rizvi. Pada tahun 2015, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia pada saat itu divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri sebanyak 10 tahun penjara, lalu kemudian melakukan upaya hukum banding di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun kemudian hukuman 10 tahun tersebut diperkuat menjadi 12 tahun penjara, namun kemudian pada tingkat Mahkamah Agung, tingkat kasasi diperkuat kembali hingga dihukum 15 tahun penjara. Itu kemudian pada tahun 2015. Pada tahun 2018 kita cermati bahwa Hakim Pra-Peradilan Jakarta memerintahkan KPK untuk kemudian terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian menetapkan Budiono CS, Budiono dan kemudian sejumlah pejabat Bank Indonesia sebagai tersangka karena dianggap bahwa sebetulnya kejahatan dalam kasus bailout Bank Senturi ini tidak hanya dilakukan oleh Budi Mulya saja, tapi kemudian ada beberapa pihak terkait yang kemudian diduga untuk melakukan kejahatan tersebut. Pemirsa, KPK memeriksa Wakil Presiden ke-11 yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Budiono, terkait dengan kasus bailout Bank Senturi. Bagaimana tanggapan Nadia Mulya, putri terpidana kasus bailout Bank Senturi Budi Mulya, terkait dengan pemeriksaan Budiono serta beberapa orang lainnya? Apakah isi pemeriksaan tersebut setelah ia pada September lalu mendatangi KPK? Apa harapannya akan penuntasan kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Nadia Mulya melalui sambungan telepon. Mbak Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Mbak Nadia, kemarin KPK kembali melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi yang mengetahui mengenai kasus bailout Bank Senturi. Ada Budiono, ada Miranda Gultom di sana, dan juga ada pejabat BI terkait. Bagaimana tanggapan Anda selaku putri dari Budi Mulya, Mbak Nadia?
Selaku putri sih pastinya saya senang sekali ya karena seperti yang tadi kamu juga jelaskan ini kan menjadi sebuah misteri besar yang sudah berjalan begitu lama untuk sebuah skandal dengan angka yang begitu besarnya mengapa terutama bagi kami keluarga merasa bahwa prosesnya itu berjalan sangat lambat dan sekedar informasi saja bapak saya itu diketok palu dijatuhi hukuman 10 tahun itu yang hukuman yang pertama sebelum beliau kasasi dan juga banding itu pada tanggal 15 November 2013. Jadi kemarin ketika Bapak Budiono dipanggil sebagai diperiksa keterangannya, itu tepat 5 tahun Bapak saya ditahan. Dan jadi it's a long time, tapi yang pastinya kami juga senang karena kalau saya juga memperhatikan respon dari KPK sebelumnya setiap kali ditanya mengenai ini, setiap kali didesak oleh pansus misalnya, mereka hanya memberikan klarifikasi seperti sedang didalami, kita harus melihat dulu apakah ada bukti baru. Tapi yang saya cermati saat ini dari Mas Febri juga ketika dia memberikan statement itu sudah terlihat lebih firm, mengatakan bahwa memang ada pihak-pihak lain yang terkait dan sekarang sedang diselidiki seperti apa peranan dari masing-masing. Jadi dari situ kami sudah sangat berbahagia karena sudah mulai kelihatan nih bahwa penyidikannya sudah lebih dalam lagi dan harapan saya tentunya ya akan bisa kelihatan porsinya masing-masing dan ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk meneruskan beberapa hal Mas Egan. Salah satunya adalah yang dituduhkan kepada bapak saya itu kan FPJP dan bailout. Sementara bailout sendiri Bapak saya tidak terlibat sama sekali karena beliau bukan anggota KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Itu semua keputusan dan prosedurnya diambil oleh KSSK, di mana ketuanya Ibu Sri Mulyani dan anggota-anggotanya ada beberapa pejabat BI yang terkait, tetapi bukan Bapak saya. Mbak Nadia, siapa sebetulnya kalau menurut Mbak Nadia ini yang sebetulnya mengetahui betul dan sebetulnya bahkan mungkin bertanggung jawab sehingga kemudian menurut Mbak Nadia sebetulnya Budi Mulya ini ayah Anda hanya mungkin sebagai korban. Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab dalam kasus ini, Mbak Nadia? Kalau mau bilang bertanggung jawab kayaknya sangat lancang ya jika saya mengatakan hal demikian. Tetapi yang pasti kalau kita mau menelusuri dari semua fakta yang ada, kan dari surat dakwaan saja sudah disebutkan beberapa nama-nama lain. Karena memang nama-nama tersebut kan mereka tahu betul proses di mana Bank Senturi itu bahkan dari sebelumnya dikatakan sebagai 3 bank yang sakit, kemudian di merger, kemudian diketahui oleh departemen yang terkait ya, waktu itu pengawasan perbankan bahwa sedang sakit, sehingga akhirnya harus melalui berbagai tahapan sampai dikeluarkan FPJP, kemudian masuk ke ranah bailout. Dan itu sebenarnya sudah disebutkan di surat dakwaan, jadi menurut saya sih yang paling utama adalah mendapatkan keterangan dari yang disebutkan di situ terlebih dahulu, dan dari situlah pasti akan terbuka Mas Egan. Karena yang kalau kita membahas mengenai sesuatu yang sedemikian besar, tidak mungkin hanya 1-2 orang saja yang tahu atau yang mengambil keputusan. Ini kan pasti melibatkan banyak sekali perhitungan, misalnya contohnya untuk pencairan FPJP atau bailout itu kan ada perhitungan agunan dan seterusnya. Jadi memang perlu dibuka kembali dan perlu dilihat siapa-siapa saja yang terlibat selain 10 nama yang disebutkan di surat dakwaan tersebut. Baik, Mbak Nadia, apakah semua data-data dan informasi berkaitan dengan hal ini sudah disampaikan kepada KPK sehingga kemudian kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya KPK memiliki semua instrumen untuk kemudian menetapkan tersangka baru dalam kasus ini? Betul, sudah. Makanya saya juga setiap kali diminta oleh pihak Maki untuk mengikuti pra-peradilan dan seterusnya, saya selalu ikut. Setiap kali teman media yang menanyakan mengenai kronologi sesungguhnya, saya juga pasti menyampaikan. Karena memang dari data-data yang ada, menurut saya ada beberapa kejanggalan. Baik, ini langkah ke depan yang dilakukan oleh keluarga untuk kemudian mengawal mengenai kasus bailout Bank Senturi ini akan seperti apa, Mbak Nadia? Yang pasti kita akan full cooperation apapun yang diminta untuk keterangan dari bapak saya dan seterusnya, kita pasti akan mendukung. Saya juga baru baca di portal online kalau kemarin bapak saya juga diperiksa oleh KPK. Saya belum bertemu dengan beliau, tapi ibu saya saat ini akan bertemu dengan beliau dan saya berencana bertemu bapak hari Rabu. Jadi nanti mungkin saya bisa lebih update dari sisi bapak seperti apa, tapi yang pasti kami sekeluarga sangat menanti sih akannya dibuka temuan-temuan baru dari kasus Bank Senturi dan juga supaya bisa diputuskan lah seperti yang kamu katakan tadi, siapa yang lebih terlibat lagi, siapa yang mengambil keputusan dan seterusnya supaya bisa proporsional.